Hansi Flick resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Barcelona, setelah mencapai kesepakatan dengan klub pada hari Rabu lalu. Di laman resminya, klub Katalan itu mengumumkan telah mengikat Hansi Flick dengan kontrak selama 2 tahun, atau hingga tanggal 30 Juni tahun 2026 mendatang. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan Flick di markas klub di Barcelona. Kontrak tersebut ditandatangani juga oleh Presiden Barcelona yakni Joan Laporta. Acara tersebut juga disaksikan sejumlah petinggi Barcelona, seperti Wakil Presiden pertama Rafa Yuste dan Direktur Olahraga yakni Deco. Hansi Flick ditunjuk sebagai pelatih baru untuk menggantikan Xavi Hernandez yang dipecat beberapa waktu lalu. Hal ini akan menjadi sangat menarik ketika Barcelona mendatangkan Hansi Flick sebagai pelatih. Karena nantinya gaya permainan Barcelona berpeluang besar berubah. Pasalnya, Flick terkenal dengan gaya bermain timnya yang sangat menekan, intens, dan berani, berbeda dengan filosofi tiki-taka yang melekat dengan Barca selama ini. Gaya permainan Spartan ala Flick telah membawanya sukses besar di level klub dan internasional, memenangkan hampir semua hal yang perlu dimenangkan. Puncaknya ketika ia melatih Bayern Munchen pada 2021, kala itu ia berhasil membawa Bayern meraih kesuksesan di Eropa, bahkan Hansi Flick menjadi pelatih kedua setelah Pep Guardiola yang berhasil meraih 6 gelar dalam satu musim. Namun, dengan pencapaian luar biasa itu tak membuat Hansi Flick menjadi istimewa di Barcelona. Namun perlu diingat, nilai tersebut baru pendapatan kotor, di mana jumlah itu masih setengah dari gaji Xavi Hernandez di jabatan yang sama. Sebagai perbandingan, gaji Flick di Barcelona masih kalah tinggi dari gaji 3 pelatih papan bawah Liga Inggris yang membawa klubnya degradasi musim ini. Mereka ialah Vincent Kompany, Burnley, Rob Edwards, Luton Town, dan Chris Wilder, Sheffield United. Di mana mereka dibayar mencapai kisaran 2 juta pounds atau sekitar 41,2 miliar rupiah. Raksasa Bundesliga yaitu Bayern Munchen akhirnya mengumumkan Vincent Kompany sebagai pelatih baru mereka untuk musim 2024-2025. Mantan pemain Manchester City itu direkrut untuk mengisi posisi pelatih utama, setelah Thomas Tuchel hengkang dari Bayern setelah musim ini berakhir. Dalam prosesnya, Bayern sangat kesulitan dalam mencari pelatih baru. Bahkan mereka sampai ditolak oleh 5 kandidat untuk menjadi pelatih baru Bayern, seperti Ralf Rangnick, Xabi Alonso, sampai Julian Nagelsmann. Namun pada akhirnya, Vincent Kompany lah yang menjadi pilihan terakhir mereka. Melalui laman resminya, Bayern mengumumkan bahwa Kompany dikontrak selama 3 tahun, sehingga ia akan mengabdi di Bayern hingga tahun 2027 mendatang. Bagi Kompany, Bayern merupakan klub ketiga yang ia latih setelah Anderlecht dan Burnley. Hanya saja, penunjukan Kompany sebagai pelatih baru Bayern langsung menimbulkan pro dan kontra. Itu dikarenakan kiprahnya sebagai pelatih tak begitu istimewa. Kompany sempat mencuri perhatian kala ia membawa Burnley promosi ke Premier League musim ini. Hanya saja, kinerja Kompany di klub tersebut kurang baik, membuat Burnley finish di posisi ke-19 klasemen akhir, dan tak mampu bertahan di Premier League, sehingga memaksa mereka harus degradasi, atau turun kasta ke divisi Championship musim depan. Walaupun track record Kompany musim ini yang kurang baik, Bayern tetap yakin kepada Kompany. Terlebih, mereka mendapat masukan positif tentang Kompany, langsung dari mantan pelatihnya yang kini menangani Manchester City, dia adalah Pep Guardiola. Perlu diperhatikan, bahwa secara permainan, Kompany menjanjikan permainan yang atraktif. Hal ini tidak terlepas dari peran Kompany sebagai mantan anak didik dan asisten manajer Pep Guardiola, sangat jelas hal ini menjadi sebuah keniscayaan bagi Bayern. Walaupun begitu, selain track record Kompany yang kurang baik musim ini, Vincent Kompany juga dirasa masih kurang pengalaman bersaing di level tinggi. Tidak cuma itu, Vincent Kompany juga pasti akan dihadapkan dengan masalah ego tinggi para pemain bintang mereka di Bayern Munchen. Dengan tantangan yang lebih besar itu, layakkah Kompany menyandang posisi sebagai manajer baru Bayern? Mari kita tunggu. Enzo Maresca selangkah lagi akan resmi menjadi pelatih baru Chelsea, menggantikan posisi Mauricio Pochettino yang dipecat sebagai pelatih Chelsea setelah berakhirnya Liga Inggris musim ini. Mundurnya Pochettino sebagai pelatih Chelsea, membuat jajaran petinggi klub asal London Barat tersebut langsung bergegas mencari pelatih baru untuk Cole Palmer dan kawan-kawan. Sebelumnya, nama-nama seperti Kieran McKenna, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Hansi Flick, Xavi Hernandez, dan Thomas Tuchel pun dikaitkan sebagai pelatih baru Chelsea musim depan. Namun, hingga akhirnya Todd Boehly dan jajaran petinggi klub menjatuhkan pilihan kepada Enzo Maresca. Perlu diketahui, Enzo Maresca baru saja membawa Leicester City menjuarai divisi Championship, dan mengantarkan Leicester City promosi ke Premier League musim depan. Dari pekerjaannya yang fantastis bersama Leicester tersebut, membuat petinggi klub berjuluk The Blues itu kepincut memboyong Enzo Maresca sebagai pelatih baru Chelsea.
Bahkan, menurut laporan dari jurnalis terpercaya yaitu Fabrizio Romano pada Selasa lalu, ia mengatakan bahwa Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Enzo Maresca. Pelatih asal Italia tersebut kabarnya akan dikontrak selama 5 tahun oleh Chelsea. Itu artinya, pelatih berusia 44 tahun tersebut akan terikat kontrak hingga 2029 mendatang. Tetapi, dalam klausul kontraknya terdapat opsi perpanjangan 1 tahun hingga musim panas 2030. Situasinya memang terbilang cukup unik. Enzo Maresca masih muda sebagai seorang pelatih, pengalamannya pun juga minim. Namun, sepertinya Chelsea sangat yakin kepadanya, dan melihat Maresca sebagai sosok yang mampu membawa mereka ke Liga Champions musim depan. Selain itu, petinggi klub juga menginginkan gaya sepak bola yang atraktif, berdasarkan penguasaan bola dan dominasi yang kuat. Nah, bagi kalian yang belum tahu, hampir mirip seperti Vincent Kompany, Enzo Maresca juga pernah belajar langsung di bawah pelatih terbaik dunia saat ini, yaitu Pep Guardiola saat ia masih di Manchester City pada periode 2022-2023, atau saat Manchester City berhasil meraih Liga Champions pertamanya. Meski waktunya di Manchester City dibilang singkat, namun dia bisa melihat langsung bagaimana cara kerja Pep Guardiola dalam membentuk Manchester City menjadi sekuat sekarang. Keberhasilan Leicester City promosi ke Premier League musim depan, tidak terlepas dari taktik Enzo Maresca yang menerapkan gaya penguasaan bola dan permainan posisi, yang mana sama seperti gaya bermain mentornya yakni Pep Guardiola. Todd Boehly disebut ingin pelatih dan tim yang bisa menguasai bola dan kuat dalam penyerangan dan pertahanan. Dominasi di lapangan yang kuat seperti itu adalah ciri khas dari Manchester City. Itulah mengapa Enzo Maresca yang berguru dari Pep Guardiola dianggap lebih cocok ketimbang Mauricio Pochettino. Oleh karena itu, Chelsea bergerak cepat merekrutnya. Satu lagi murid Guardiola yang dianggap sebagai pelatih potensial akan meramaikan kerasnya persaingan di Premier League musim depan. Bagaimana menurut kalian, apakah klub-klub tadi sudah tepat dalam memilih pelatih baru?